Jadi Edis membawa kesamaan antara saya dan Rudy ya. Padahal sejauh ini ya saya tidak pernah mengatakan bahwa Yudas itu masuk surga, sama seperti pernyataan si Rudy. Ya, jadi saya tuh tidak pernah yang namanya menyatakan bahwa Yudas itu masuk surga. Sorry ya Edis ya. Jadi kalau saya melihat ya apa yang menjadi fitnahan Edis terhadap saya ini, justru saya melihat antara kesamaan antara guru dan murid ya. Jadi Edis ini membuat suatu fitnahan terhadap mata pisau yang sebenarnya tidak mempunyai dasar sama sekali. Dan saya menganggap bahwa ini adalah serangan yang sebenarnya tidak ada dasar karena tidak bisa menyerang saya dari keimanan saya. Tidak bisa menyerang saya dari yang namanya suatu hal yang dia bisa cari kejar-kejar. Justru dia membuat seolah-olah bahwa saya ini adalah pengajarannya sama seperti Rudy. Kalau teman-teman dengar. Jadi saya kira Edis ini langsung merasa ketika saya menegur dia ya bahwa Edis, jangan kau itu seperti anjing liar yang sebenarnya sudah diberi makan tetapi malah mau menggigit lagi orang yang memberi makan. Artinya gini, ya itu ibarat ya. Jadi Anda sudah dapat yang namanya donasi, dapat duit dari orang yang namanya kepunyaan alat Tritunggal, yang percaya dengan alat Tritunggal, tetapi tetapi Edis justru menyerang orang-orang dengan yang namanya penganut saksi Yehova, Unitarian atau yang namanya Arianisme. Itu bukan namanya jadi masalah ketika karena tahu diri aja sih ya, saya minta tuh tahu diri aja. Sebenarnya saya hanya minta Edis tuh tahu diri aja, udah lu nggak usah ngomong-ngomong tentang orang Tritunggal, karena saya tahu lu itu siapa gitu. Itu saya udah bilang sejak awal, jangan bicara tentang alat Tritunggal. Anda sibuk aja ngurus dengan yang lain. Orang yang nanti juga kasih makan itu kepada Anda itu penganut alat Tritunggal, ya. Dan saya mengetahui dengan jelas Edis ini bukan penganut alat Tritunggal. Ya, jadi gak masalah lu mau bangun rumah, mau bangun yang namanya apapun itu, lu mau 200 lantai pun itu gak jadi masalah. Tetapi memang kalau kita lihat ya, ada pepatah kata Ahok mengatakan, kalau kita ingin melihat seseorang ya karakter aslinya ya, itu dilihat dari ketika waktu sudah dikasih sesuatu atau jabatan. Ketika sudah dapat rumah, mulutnya mulai heboh nih. Ya, jadi sama aja seperti yang saya lihat Rudy dengan rumah anak terangnya, Edis dengan rumah apologetnya. Rudy kencing berdiri di Indonesia, Edis kencing berlari di Amerika. Yang saya herannya, saya tidak pernah menyatakan bahwa Yudas itu masuk surga. Sama seperti yang Rudy Iskariot katakan. Tetapi kenapa Edis bawa-bawa saya tentang pengajaran yang sama dengan si Rudy? Jadi ini yang saya harus bantah, dan saya coba untuk teman-teman memahami bahwa apa yang dilakukan Edis dan Rudy itu justru punya kemiripan. Ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pepatah di Indonesia mengatakan seperti itu. Dan bisa juga diibaratkan bahwa Rudy kencing berdiri, Edis kencing berlari. Sama-sama tujuannya punya rumah, ya. Rudy mendirikan rumah apologet di Indonesia, Edis dengan berlarinya ke Amerika sana mendirikan rumah anak terang ya. Rudy itu mendirikan rumah anak terang di Indonesia. Jadi Rudy hanya tetap berdiri ya, Edis harus berlari. Jadi ini kesamaan ya. Jadi jangan disama-samakan. Saya ini nggak suka disama-samakan dengan orang lain. Itu yang paling penting. Kalau dibilang MP belum move on, lu mau ngomong apapun ya, lu mau ngomong hal-hal semacam itu, saya nggak ada masalah. Karena saya harap maklum kepada Kristen-Kristen yang memang kurang pendidikan, atau mungkin hanya sebatas orang-orang yang tidak berpendidikan yang akan mengomentari saya, dan itu tidak jadi masalah. Saya memaklumi ketika teman-teman tidak berpikir kritis. Saya memaklumi karena saya sudah melewati hal-hal seperti itu. Di masa muda saya juga jarang berpikir kritis, hanya mengikuti suatu hal yang namanya perkataan orang, menganggap bahwa orang yang dengan followers dan viewersnya banyak, kita jadi FOMO. Itu sudah saya lewati.
Jadi saya nggak pernah heran dengan cara berpikir orang-orang yang terlambat mikir, ya. Dan saya tahu diri bahwa tidak semua orang harus saya sampaikan untuk ya menyatakan bahwa itu benar gitu. Karena saya tidak akan juga yang namanya mau untuk semua orang harus percaya kepada saya dan suka kepada saya. Tidak penting, itu tidak penting. Bahas firman lah Om. Enggak, saya hari ini saya menjawab supaya jangan sampai fitnahan. Ya, ini termasuk supaya teman-teman akan mengetahui bahwa kalau hanya tentang manusia seperti Edis TV ini yang sudah sombong, yang sudah mulai sombong dengan apa yang didapatkannya, kita harus ngomong bahwa Allah itu benci orang sombong. Ya, mulai dengan hal-hal yang namanya kesombongan seperti ini memang sudah saatnya, ya, supaya teman-teman juga tahu dan teman-teman semua juga mulai yang namanya ketika waktu Edis mulai bahas tentang pengajaran, ya, Anda harus kabur, ya, itu memang solusi terbaik. Daripada Anda terlibat suatu masalah perdebatan, ya mending kabur. Jadi Allah membenci orang sombong. Ketika si manusia ini mulai yang namanya sok paling hebat, sok paling pintar gitu kan. Kita harus bicarakan teman-teman. Ya. Jadi kalau hal-hal yang sudah mulai kesombongan diri, ya seperti Edis Tarian ini Anda dengar ya. Masa dia menuduh saya dengan sama seperti ajaran Rudi Si mata pisau bilang, kamu gila, kamu mengatakan Yesus sampai sekarang Ya tunjukkan. Kamu bilang Yesus sampai sekarang masih menjadi hamba, berarti kamu gila. Perhatikan. Kisah Para Rasul 4. Kita mulai dari 27 ya. Saya balikkan lagi sama kalian. Saya harus ngajarin juga orang-orang Kristen ini supaya mereka tidak terbawa arus mengikuti pengajarannya Rudi Yohanes dan mata pisau. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Habis ini kita ini lagi ya, karena orang mau bahas ini lagi, nggak apa-apa. Sesekali aja kita bahas. Kalau saya sekarang mau sarkas dulu ya. Kadang-kadang kita harus sarkas untuk ngikutin kebebalan mereka ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-4. Oke, kelihatan ya. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Perhatikan. Ini ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Sekali lagi ya, saya katakan ya. Apa kata mereka? Ketika mereka dibawa ke mahkamah agama, mereka disidang dan mereka ingin juga dibinasakan oleh ahli-ahli Taurat. Karena ahli-ahli Taurat ini kan ini. Sibolis ini mereka ini, ahli-ahli Taurat ini. Apa kata mereka? Perhatikan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala." Jadi kalau ngomong bahwa Tuhan itu bukan pencipta, tetapi dia baca sendiri. Ini sekali lagi, ajaran Edis Tarian ini pokoknya suka comot-comot kitab Alkitab kami dengan seenak jidat palanya aja. Ya. Jadi kalau dia bilang Tuhan bukanlah pencipta, arti kata Tuhan itu bukanlah pencipta langit dan bumi. Tetapi dia baca di sini, ya, ini ada ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi makanya kalau orang-orang yang sudah berdusta, sukanya berdusta, ya, hari ini ngomong lain, besok ngomong lain. Dia bilang Tuhan itu bukan pencipta langit dan bumi. Itu coba, ya. Definisi Tuhan itu apa, MP? Kau naik ke sini, Dek. Biar kau coba naik. Jangan baca. Ya.
Definisi Tuhan itu apa, MP? Kau naik ke sini, Dek. Biar kau coba naik. Jangan bacot. Ya. Kalau gini sok-sok definisi Tuhan apa? Coba kau jelaskan sini definisi Tuhan. Coba kau naik. Ini pelanga-plongo aja kalau nggak sekolah ya kayak gini. Ngomong definisi, lu baca di sini kalau dibilang bahwa Tuhan itu, Edis Tarian ini menganggap Yesus itu bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena dibilang bahwa Tuhan itu bukan pencipta. Tetapi dia baca kitab ini, dia baca sendiri ini. Dia baca sendiri, ya Tuhan, engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia tunjuk di situ. Emang kalau pendusta tuh ngomong hari ini beda, besok berbeda. Dia sudah menganggap Yesus itu apa? Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Itu hanya kelataan masal. Kau kira saya ini orang yang kemarin sore nggak ngerti cara berbicara orang, analisanya seperti itu. Apa tuh gampang banget. Ya. Kau hanya berbicara seperti itu saja, saya tahu Anda mau menggiring, mendoktrin orang supaya mengatakan Yesus itu seperti apa. Saya paham banget. Ya. Ini modus-modus Tuhan Yesus, modus-modus saksi Yehova dan Unitarian seperti ini. benar itu. Ya. Ini modus-modus Unitarian dan saksi Yehova. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Menjadi sebuah kelatahan massal dengan mengatakan Tuhan Yesus. Ini Pak, sebuah kelatahan massal menurut saya. Oke, jadi Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan, bukan pencipta, lantas menurut kamu Bukan. Karena Bible sendiri itu tidak pernah mengatakan demikian. Gitu. Jangan-jangan kamu jadi ini nih, saksi Yehova. Oh enggak. Ya bagaimana mungkin saya mempercayai hal itu sedangkan hal itu tidak pernah sama sekali dia katakan dalam Bible. Aku baru Ya, jadi ini penganut Edis Tarian dan sekte Blangkon, ya. Anda percaya bahwa Edis itu menganggap Yesus itu bukanlah pencipta. Ya, kalau dikatakan tentang yang namanya Tuhan, berarti Edis itu mengatakan bahwa Tuhan itu bukan pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau di ayat ini dia pakai, dia baca sendiri, dia baru beberapa detik bicara bahwa Tuhan itu bukan pencipta langit dan bumi. Beberapa detik kemudian dia baca ayat ini. Di sini dikatakan ketika teman-teman mereka mendengar, berserulah mereka sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itulah ya, kalau memang ajaran saksi Yehova, ya ajaran Edis Tarian ini aneh-aneh. Hari ini ngomong lain, besok ngomong lain. Karena saya tahu ya, dalam hal ini kalau dia nggak ngerti teman-teman, ketika dia membaca ini, ya, sebentar. Si mata pisau bilang, kamu gila, kamu mengatakan Yesus sampai sekarang Ya tunjukkan. Kamu bilang Yesus sampai sekarang masih menjadi hamba, berarti kamu gila. Perhatikan. Kisah Para Rasul 4, kita mulai dari 27 ya. Saya balikkan lagi sama kalian. Saya harus ngajarin juga orang-orang Kristen ini supaya mereka tidak terbawa arus mengikuti pengajarannya Rudi Yohanes dan mata pisau. Edis, saya nggak pernah cari rumah sama seperti gurumu. Rudi kencing berdiri, Edis kencing berlari. Ya, jadi kalau kau sebentar, ini nanti baru ku sampaikan kesamaan antara Rudi Yohanes dan Edis TV. Ya.
Sama-sama yang namanya guru dan murid ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Rudy kencing berdirinya di Indonesia aja dapat rumah. Edis kencing berlarinya sampai ke US sana baru dapat rumah. Jadi sama-sama ya, ini pengajaran yang sama dan cara mereka ya. Kalau saya jelas-jelas berbeda pengajaran dengan Rudy Iskariot. Ya, sejak kapan saya mengatakan bahwa Yudas itu masuk surga? Ya. Sejak kapan saya menyatakan sama antara Edis, Bom-Bom dan Rudy itu bahwa Yudas itu masuk surga, dan Edis yang mengatakan bahwa poligami itu boleh. Ya, sakit hati nggak selesai. Ya, saya nggak pernah sakit hati. Saya ini menjawab supaya jangan sampai ada fitnahan bahwa saya sama seperti Rudy Iskariot. Enggak. Ya, saya ini tidak pernah sama dengan siapapun di sini. Ya, saya sekolah dengan baik, saudara-saudara. Saya ini punya pendidikan yang baik dan profesi saya jelas. Saya seorang advokat, bukan apologet. Saya nggak pernah bawa-bawa nama apologet. Saya nggak pernah bawa-bawa nama Tuhan untuk mendapatkan keuntungan. Sorry. Ya. Jadi kalau orang yang bawa-bawa nama Tuhan terus cari-cari duit, sorry. Saya bukan tipe seperti itu, teman-teman. Saya tahu Tuhan saya memberikan kecukupan untuk saya. Ya. Saya diberikan apapun, saya sudah bersyukur, ya. Hari ini dapat apapun itu, yang penting bisa makan, sudah bersyukur. Saya bukan tipe pengemis-pengemis yang minta-minta untuk beli rumah. Ya, itu yang pertama. Kalau dibilang sakit hati nggak pernah, ya. Saya nggak pernah iri hati. Orang mau dapat rumah ya. Anda mau dapat apapun, saya nggak urus. Yang saya nggak suka kalau difitnah sebagai saya itu pengajar sama seperti Rudy Iskariot. Saya nggak pernah diajarkan orang tua saya untuk minta-minta. Sorry. Ya. Saya punya pendidikan itu dibiayai oleh orang tua saya sendiri, ya. Sejak kecil saya tidak pernah, orang kami itu tidak ada keturunan saya itu minta-minta. Ini saya tegaskan. Ya. Puji Tuhan hari ini pun kami selalu bersyukur dengan apa yang didapatkan, ya. Kalau ada yang mau memberi dengan caranya berbeda karena kemuliaan nama Tuhan, itu bukan berarti kami minta-minta, tetapi mereka diberkati karena kemurahan Tuhan atas apa yang kita sampaikan. Jadi sorry ya, bukan sakit hati. Ini saya menjawab supaya teman-teman jangan berpikir bahwa saya itu sama seperti Rudy Iskariot, ya. Tipe-tipe manusia yang sudah tidak jelas, ya. Sama seperti guru dan murid, ya, antara Rudy dan Edis ini. Anda bisa lihat modus-modusnya sama. Mereka tuh dari dulu bekerja sama dengan baik, ya. Entah ini adalah manajemen konflik yang membuat supaya nama mereka itu selalu diomongin, ya. Saya juga baru bisa menganalisa beberapa hari ini. Ketika ada Rudy yang mendapatkan rumah di Indonesia, rumah anak terang, dan Edis TV yang mendapatkan rumah apologet. Ternyata modusnya sama, dan mereka tuh dari dulu sebenarnya kan, kalau teman-teman berpikir bahwa mereka tuh kan bisa menyelesaikan segala sesuatu karena ada nomor handphone. Ya. Tetapi karena memang mau supaya ada yang namanya pembicaraan, ada yang jadi playing victim, jadi seolah-olah mendapatkan belas kasih, ya, supaya mendapatkan donasi, ya. Jadi Edis ini permainan rasa ibanya, dia sedang memainkan perasaan teman-teman semua ini cukup baik, ya, dan saya akui itu, ya. Bahkan Edis itu bisa membuat orang tuh jadi luluh lantah karena cara-cara berbicaranya, tetapi dalam pengajarannya dia terlalu sombong. Dia bisa mengatakan sesuatu hal yang berani menjudge orang, ya, bahkan menantang para yang namanya pendeta-pendeta. Ya, dokter-dokter di Indonesia, pendeta-pendeta di Indonesia itu ditantang. Itu hebat sekali. Tetapi kalau untuk memainkan perasaan orang yang tidak mengerti, itu sungguh hebat sekali. Edis cara bermain perasaan orang itu sangat cerdas. Saya harus akui itu. Saya tidak bisa melakukan hal yang Edis lakukan. Ya, apalagi dengan menjual kesedihan. Bahkan hari ini tuh dia seolah-olah, ya, padahal awal mulanya itu hanya ditantang debat, tetapi tiba-tiba memainkan seolah-olah bahwa merasa kasihan, ya. Edis dengan cara permainan perasaannya itu bagus banget. Saya mengakui, ya, bahwa tidak ada orang yang membuat orang lain bisa percaya bahwa orang di Amerika itu, di US itu tidur di atas tikar, ya, atau di atas karpet yang tidak pernah ada. Tetapi Edis bisa memainkan peran itu dengan sendal jepitnya, ya, dengan
kesederhanaannya, ya, dengan cara yang namanya memelas-melas, ya, saya akui, ya, itu suatu hal yang dinamakan permainan untuk playing victim. Sedangkan Rudy, ya, itu gurunya caranya berbeda. Rudy dengan meyakinkannya dengan cara memberikan dulu, ya, memberikan yang namanya tanah, memberikan. Jadi manajemen mereka ini cukup baik antara guru dan murid ini. Sama-sama guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Si Rudy mendirikan rumahnya di Indonesia tanpa harus berlari, sedangkan Edis mendirikan rumahnya harus sampai ke luar negeri. Jadi tipe-tipe mereka berdua ini sama, teman-teman, karena memang tujuannya untuk entertain, ya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa yang saya sampaikan ini adalah tujuannya untuk apa? Ini untuk menyamakan antara si Rudy dan Edis supaya mereka sedang mengatur manajemen konflik supaya nama mereka terus yang namanya mendapatkan keuntungan. Kalau kita lihat, Rudy itu sengaja menyerang Edis, ya, nanti akan ditonton tuh oleh umat-umat Islam, ya, karena umat-umat Islam kan tidak suka dengan Edis, ya. Rudy mendapatkan bagian itu dan YouTube-nya itu terus yang namanya ada penonton, ya. Dalam dunia politik, bahasa positif dan negatif itu tetap menguntungkan bagi para pihak, ya. Jadi kalau kita tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Edis, dia mulai dengan cara memelas, merasa mendapatkan bahwa dia jadi playing victim, seolah-olah bahwa dia tuh merasa korban gitu. Merasa difitnah, merasa mukanya dengan memelas dengan cara saya difitnah, saya di sini dengan cara yang bagus. Ya, saya harus mengakui itu. Dan itu menimbulkan suatu hal yang namanya rasa iba, rasa kasihan, ya. Tetapi kalau dalam pengajaran Edis ini begitu sombongnya minta ampun, teman-teman. Ya, teman-teman jangan lihat dari sisi itu. Anda lihat kalau kesombongannya menantang ketiga pendeta yang udah doktor. Saya tantang semua kalian semua. Pak MYM, Pak Esra Soru, Pak Deki Ngadas. Padahal mereka bertiga itu sekolah doktor loh. Edis yang entah dari mana asal muasalnya, yang hanya belajar katanya Al-Quran belajar 13 tahun, tiba-tiba mau debat dengan orang yang doktor, ya, yang tentu doktor ini bukan, ya, saya tahu diri aja, ya, saya kejar S2 aja susah payah gitu kan, apalagi ini doktor. Sedangkan Edis skripsi saja saya nggak tahu ini ada atau tidak gitu. Minimal jurnal aja. Jadi orang yang sekolahnya dokter ditantang. Sampai ketiga-tiganya ditantang sekaligus. Ya. Tetapi kalau untuk yang itu tentang pengajaran, teman-teman. Ya, itu pengajaran awal, ya. Dan seolah-olah Edis ini merasa diri paling benar, ya, padahal nggak sekolah loh. Itu saya jadi si tablo ini tidak menghargai orang yang berpendidikan. Artinya ketika dia merasa bahwa pengikutnya sudah banyak, ya, memang ada kata Ahok tuh, ketika kau ingin melihat karakter seseorang, kasih dia suatu jabatan, kasih dia suatu hal yang namanya merasa dirinya tuh hebat. Ya, ini yang dirinya tuh hebat. Ya, ini yang saya harus ngomong jujur apa adanya. Dulu dia memelas-melas, merasa bahwa saya hanya pakai sendal jepit, saya tidur di bawah karpet. Nggak ada orang di US sana tuh tidur hanya dengan karpet beralaskan tikar tuh nggak ada. Ya, orang yang pernah ke Amerika tuh tahu berapa derajat di sana itu, minusnya sampai berapa tuh kalian, aduh nggak mungkin, teman-teman. Tapi saya nggak pernah protes, ya, saya nggak pernah membongkar yang seperti ini. Karena saya berpikir bahwa ya udah kasihan juga kalau dia juga tidur di sana. Tetapi tidak ada orang yang pernah tidur dengan tikar itu di Amerika, teman-teman. Ya, bahkan ketika waktu yang namanya gembel aja di sana, itu tuh disuruh untuk masuk ke panti asuhan kalau seandainya musim dingin. Jadi, nah, seperti yang saya bilang, Rudy kencing berdiri, Edis kencing berlari. Nah, Rudy mendirikan rumah anak terang di Indonesia, Edis mendirikan rumah anak terang ketika waktu dia lari ke Amerika. Ya. Jadi sama aja.
Ya, modusnya sama, cara manajemen konfliknya sama. Jadi mereka sedang membuat suatu hal untuk menguntungkan diri mereka sendiri, teman-teman. Ya, kita tahu sendiri lah ya, hidup ini kalau nggak cari duit dari situ mau dari mana lagi? Ya, tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa, ya harus seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau naik atau yang mau ini, silakan ya, supaya jangan sampai banyak bacot di bawah aja. Ya, ini ada Asman Harifah. Ya, selamat sore Bang MP. Selamat sore, Bang. Iya Bang. Terima kasih sudah dinaikkan Bang ya. Silakan, mau disampaikan apa? Enggak, hanya saya mau prihatin aja dengan pernyataan-pernyataan narasi Abang. Udahlah, sudahi sudah. Edis, bahas Edis. Kembali ke topik. Kalau dibilang tukul dulu kembali ke laptop. Nah, keajaran lah Bang. Keajaran. Jadi kalau sebentar, jadi kalau Edis ngomongin orang boleh ya, sedangkan Edis tuh nggak boleh diomongin. Bukan Gitu. masalah. Nggak. Kalau Edis ngomongin orang, Edis ngomongin saya bahwa pengajaran saya sama seperti Rudi Iskariot, boleh. Kalau saya membantah itu nggak boleh. Wah, ini pemikiran kalian udah kebalik ini. Udah mengkultuskan Edis TV ini. Hah? Ini kalian, Edis itu Tuhan ya? Bu, itulah Bang. Abang itu menilai seseorang Si itu. mata pisau bilang, Dengarkan. kamu gila, kamu mengatakan Yesus sampai sekarang Ya, tunjukkan. Kamu bilang Yesus sampai sekarang masih menjadi hamba. Berarti kamu gila. Perhatikan. Kisah Para Rasul 4. Kita mulai dari 27 ya. Saya balikkan lagi sama kalian. Saya harus ngajarin juga orang-orang Kristen ini supaya mereka tidak terbawa arus mengikuti pengajaran-pengajarannya Rudi Yohanes dan mata pisau. Jadi kalau dia menyamakan saya pengajaran Rudi Yohanes sama mata pisau boleh gitu. Jadi saya Bang. ini gini, dengarkan. Jadi saya ini harus boleh taat kepada Tuan Edis gitu. Bukan begitu, Pak. Boleh saya bicara, Bang? Artinya memahami isi Alkitab, konteks Alkitab itu ini di luar konteks Edis dan Abang ya. Itu ibarat Enggak, saya tanya dulu. Tadi Anda bilang berhentilah ngomong Itulah. Edis. Sebentar, saya tanya, apakah Edis yang boleh ngomong saya nggak boleh ngomongin Edis? Nah, maksud saya gini, Bang. Udahlah, sudahilah itu. Saya tanya, Bang, saya tanya, apakah Edis boleh ngomong saya, memfitnah saya, terus saya nggak boleh menjawab segala fitnah itu? Ya, itu kan tergantung Abang. Abang Terus mau kenapa Anda protes? Hah? Jawab Abang gini. Jawab ya dan tidak aja Anda nggak berani. Terus Anda kembali kepada saya, Anda sudah bilang seperti itu, tetapi Anda mohon sudahlah. Jadi gini, Bang, kalau ngomong sama saya minimal konsisten kalau bicara. Kalau Anda bertanya bilang sudahlah, tadi Anda memelas sudahlah. Sedangkan Edis lagi ngomongin saya, bukan ngomongin Anda. Makanya Ya saya tanya kepada Anda, kalau Loh, Edis ngomongin saya boleh. Gini Saya loh. ngomongin Edis nggak boleh. Gitu. Gini loh Bang MP, kita gini dewasa. Kita dewasa dalam hal berpikir. Gini Bang, saya tanya Anda, saya justru mau supaya Anda berpikir dewasa ini. Edis ngomongin saya boleh. Saya ngomongin Edis boleh nggak? Ya terserah Abang lah di situ. Ini makanya saya tanya Anda. Jangan terserah, Bang. Anda. Iya makanya. Terus kenapa Anda di sini? Ya sudahlah. Abang mau Kalau ngomongin, gini. tapi saya Kalau hanya menjawab segala sesuatu itu, Anda naik ke atas tujuannya sudahlah. Ngapain sih ngomongin Edis? Iya.
Saya hanya mau Anda bilang tidak konsisten ketika waktu Anda tidak Bukan berbicara masalahnya, di room Edis. Dengarkan. saya hanya mau Dengarkan. Ketika Anda coba ngomong ke Edis, sudahlah Edis ngomongin. Ketika saya diomongin di situ, Anda tidak ngomong dan naik. Kalau saya ngomongin Edis di sini, Anda naik memelas. udah. Itu tidak seimbang. Makanya kalau dewasa itu bijak. Udah. Apa yang Anda sampaikan harusnya saya tanya kepada Anda. Kalau Edis ngomongin saya boleh. Saya boleh nggak ngomongin Edis? Iya, itu kan Ya, terserah begitu dong. respon atau tidak. Terus kenapa Anda mau untuk bilang sudahlah? Sebagai Kan saya kawan, harus menjawab segala fitnahan. ya Kok terserah. tiba-tiba Bang. dihentikan? Ya Iya, sudah. terserah. Ya sudah. Saya- Silakan Anda mendengar. Bang, Jadi netizen- jangan memelas-melas. Ya, Gini loh, jadi Bang. gini. Gini loh, Bang. Anda sudah bilang ya sudah, ya saya punya hak jawab dong, Bang. Iya, tapi Selesai kan ya. gini loh, netizen itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang buruk, mana yang tidak. Silakan. Jadi, Itu memang begitu. Silakan. Nah, Makanya jadi- saya di sini untuk mau supaya membuka teman-teman semua cara berpikir. betul. Mau Yang- berpikir baik dan benar itu kembali kepada hak masing-masing. Anda Betul. mau membenci saya menyampaikan kebenaran. Matius Betul. 5 ayat 37. Tapi gini, Hendaklah kamu katakan ya jika itu benar. Hendaklah saya sampaikan berdasarkan ayat. Ya, jadi jangan Anda menggurui saya ketika Anda hanya pakai kata-kata Anda. Sebentar. Ini firman Tuhan nih mengatakan. Ini dalam 2 Timotius ayat 4 dari 2 ya. Beritakan firman, siap sedia, baik itu baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah. Ya, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Oke? Jadi kalau Edis, ku sampaikan bahwa Edis, kau mengatakan Yesus itu masih hamba sampai saat ini, kau gila. Karena kalau kau memakai kisah Udah, Bang. para rasul, dengarkan. Udah. Kisah para rasul 4, apakah ini mereka berbicara ketika Yesus itu di dunia atau Yesus itu di surga? udah Bang. Ketika silakan. Anda bilang ini apa? Kita langsung masuk topik aja. Iya Bang, gini Bang, topiknya gini. Yang esensi yang ingin saya sampaikan sama Bang, saya orang Kristen loh Bang. Saya Kristen. Enggak, kita lagi masuk ke topik ini. Yesus itu masih hamba enggak sampai saat ini? Gini Bang, jangan tanyakan itu sama saya. Saya udah bilang tadi, mengartikan sebuah Enggak, saya tanya. Ini Yesus masih jadi hamba enggak sampai saat ini? di dalam situ ada kata hamba kan? Iya, hanya hamba saja, bukan hamba yang kudus. Ada hamba kan? Kalau Iya. ada kata hamba ya ada hambanya. Oke, pertanyaannya apakah Yesus sampai hari ini masih jadi hamba? Tanya sama Yesus. Tanya sama Yesus. Tanya. Sama Yesus, maksudnya tanya sama Yesus tuh gimana, Pak? Pak. Yesus. Tanya Tuhan, sama Yesus tuh kamu masih hamba bagaimana? nggak sampai sekarang? Tanya. Pak, Yesus masih hamba nggak sampai sekarang? Tanya sama Yesus, jangan tanya sama saya. Makanya. Inilah kebanyakan nonton Edis, dengerin dongeng-dongeng, tidak baca Alkitab. Makanya seperti ini. Terlalu bergosip. Karena kebanyakan Anda ngomong sama dengerin si Edis TV hanya mau memalingkan dengan ajaran-ajaran dongeng. Ini seperti ini, Pak. Terlalu banyak gosip. Kebanyakan dongeng-dongeng, dengerin dongeng-dongeng dari Edis TV, makanya seperti ini. Jadi gini Bang. Ketika saya tanya kepada Anda suruh tanya kepada Yesus. Loh, kau ini Kristen atau apa? Kamu yang nggak bisa kau jangkau dengan pikiranmu, apakah Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan itu pikiran kamu, arti ada kursinya gitu. Gitu. Itu tahta dan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jadi gini Bang, mengartikan Alkitab itu bukan begitu Bang.
Itu tergantung dari Ya udah, hati. saya tanya kalau kau memang cerdas, hamba di sini, apakah Yesus masih hamba sampai saat ini? Nah, ada kata hamba juga di situ. Apakah saya tanya Anda, apakah Yesus sampai hari ini masih hamba? Yang kutanya sekarang sama Apakah saya tanya sama you, jawab. Apakah Yesus ada kata hamba juga? sampai saat ini, saya tanya. Ada kata hamba di situ enggak? Sampai saat ini saya tanya, apakah Yesus masih hamba? Tanya juga ada kata hamba juga di Ya, situ. jawab, maka saya akan jawab. Di tulisan itu yang kamu katakan itu ada kata Kau hamba. jawab, apakah Yesus masih hamba nggak sampai saat ini? Berkelit-kelit bro, berkelit-kelit bro. Nah, Makanya jadi gini, udah ya. jangan tua tapi bodoh, ya. Kalau ditanya itu, makanya jangan kebanyakan baca-baca, dengerin dongeng Edi Starian.